Oke, di video kali ini gue bakal coba perbandingan edisi ya bego-begoan lah intinya ya. Ya ini video nggak jelas lah. Tapi gue penasaran ya. Kayak iPhone seri old generation ya. Kalau dibandingkan dengan si Samsung yang agak-agak lebih baru tapi yang handphone non flagship ya, itu bakal kayak gimana sih perbedaannya? Karena gue penasaran cuy ya, asli. Penasaran banget gue. Dan di sini gue pakai contoh Samsung Galaxy M32 ya, RAM 6 GB. Ini menurut gue adalah salah satu handphone dari Samsung yang cukup oke di tahun 2024. Karena di video ini lu bakal ngeliat perbandingannya yang cukup oke parah. Dan di video ini gue bakal coba bandingkan dengan iPhone yang harganya 2 juta ya. Jadi bisa dibilang harga iPhone ini lebih mahal daripada harga Samsung yang bakal kita bandingkan. Dan perlu dikasih tahu juga buat kalian semua yang nonton video ini, gue di sini nggak ngebandingkan device ke device-nya karena ya nggak ngotak kali anjay ya kan, nggak apple to apple juga boy ya kan. Jadi kalau dibandingkan antara device ke device saya nggak masuk gitu, dari oroknya tuh udah beda kasta gitu ya kan. Tapi karena mengingat kalau kita punya budget net yang sangat tipis, kayaknya agak sedikit bimbang nih. Kayak mending gue beli HP-HP Samsung yang agak-agak baru, cuma non flagship, atau nambah dikit beli iPhone yang agak-agak jadul ya. Nah, di segmen-segmen kayak gitu banyak sekali ya di Indonesia. So, gue ya agak puas sih buat konten kayak gini tuh nggak ada habisnya cuy. Nah kalau kita lihat dari performa si Samsung Galaxy M32 ini, dia tembus di 204.000 ya Antutunya. Dan baterai gede. Sedangkan kalau ngomongin soal iPhone 8 Plus ya, harganya memang lebih mahal. Dan handphonenya juga udah tua. Dan RAM-nya juga cuma 3 GB. Sedangkan si Samsung RAM-nya 6 GB, 2 kali lipat. Tapi di sini lu bisa lihat ya, dari skor Antutunya ini tinggi sekali. Lu bisa lihat nih di 590.000. Nah, lu bisa lihat dari sisi performa kedua handphone ini beda cuy. Ya memang nggak bisa disamakan dan nggak bisa dipukul rata. Yang satu memang bawaan dari layar udah buat flagship ya. Sedangkan yang satu ya gitu-gitulah. Tapi sejauh mana sih perbedaan kedua handphone ini dengan kasta non flagship dengan mantan flagship? Karena mengingat kalau kita modal kayak 1 juta 2 juta itu rame banget lah. Rame banget model handphone yang bisa lu pilih ya. Intinya di range harga 1 juta ke 2 juta lu bebas pilih. Ada yang mantan flagship, ada yang bukan buat flagship tapi lu bisa beli tahun yang lebih baru, ada yang ala-ala yang storage-nya gede dan lain-lain. Oke, di sini gue langsung aja, perbedaan yang paling berasa yang paling gue suka adalah ya kalau disuruh pilih antara kedua handphone ini, gue bakal ngasih tau dulu plusnya. Samsung Galaxy M32 menangnya apa? Menangnya di layar. Ini gue rasain. Karena kenapa sih kok bisa menang gitu? Nih HP murah kok bisa menang? Iya jelas, karena jawabannya simpel. Karena perbedaan tahun ya. Di Samsung Galaxy M32 ini tahun yang lebih baru, ini udah modelnya full view display semua kayak bezel-less gitu ya kan. Sedangkan yang iPhone 8 tuh masih pakai home button. Jadi dengan dimensi lebih besar, iPhone 8 itu layarnya lebih kecil daripada si Samsung Galaxy M32 ini. So kalau kita lihat dari tampilannya, nggak ada yang salah antara kedua handphone ini. Cuman ini segmennya beda ya. Agak sulit sekali gue menjelaskannya secara rinci. Cuman kalau lu budgetnya kayak ngepas 1 juta 2 juta, lebih baik pilih yang iPhone jadul atau beli Samsung yang lebih baru tahunnya dibandingkan iPhone jadul itu. Kira-kira lebih pilihannya mana sih yang lebih cocok? Gue kasih lu arahan sedikit ya. Kalau seandainya lu yang pemakai handphone lebih berat ya, buat ya kadang ngegame tipis-tipis, kerjaan lo berat, jangan pilih Samsung, pilih aja iPhone jadul kayak iPhone 8, iPhone SE 2020 itu masih oke sih, tapi memang terlimitasi dengan baterai yang kecil. Nah, tapi gue saranin lu pilih aja Samsung M32 atau Samsung kawan-kawan lainnya. Kenapa? Karena dari sisi kualitas ini oke banget. Mulai dari layarnya oke, kameranya, oh ya sekarang mumpung video ini lagi gue di menu kamera iPhone dengan Samsung beda jauh banget. Mungkin iPhone itu terkesan boring parah ya, tapi kayak ya udah sih. Cuman kalau ngomongin soal kualitas kamera, iPhone sulit untuk dikalahin sama sebuah Samsung M32 ini. Cuman masalahnya Samsung Galaxy M32 ini hasil low light itu jauh lebih nampol daripada iPhone 8 ini. Gua nggak bisa nunjukin di sini ya karena gua lupa ngedrop filenya, dan file-file bekas fotonya udah gua reset semua di M32. Tapi pengalaman gua pakai selama 2 bulan si M32 ini,
gue takjub sama hasil mode malam ya. Bukan mode malam ya. Kayak gue asal jepret aja malam-malam gitu tuh. Wah, bagus banget kameranya. Dibandingkan si iPhone 8 Plus yang ada di sebelahnya ini. Jadi kalau ngomongin soal kamera, balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau buat foto proper M32 sih, oke-oke aja sih. Cuman kalau buat video recording, iPhone 8 the best kemana-mana. Ya gitu deh. Karena memang mantan flagship, jadi spare part komponen kamera juga iPhone tuh emang lebih bagus daripada M32 ini. Cuman karena ini kekinian ya fitur lebih banyak si M32. Nah ngomongin soal baterai ini gila sih, ini beda jauh banget ya, kayak bagaikan langit dan bumi gitu. Nah ini segmentasinya juga udah mulai beda ya. Kalau lu punya budget 1 juta 2 juta yang ngepres, ya kalau lu pilih iPhone lu harus tahu dan lu harus sadar diri cuy. Kalau baterai iPhone itu nggak segede yang lu harapkan ya. Kayak gimana ya, lu kayak pengen memaksakan kehendak lu, gue beli iPhone 1 juta dan gue pengen nggak mau ngecas selama seminggu. Mendingan lu ke laut aja dah. Nggak, bercanda gue. Jadi kalau seandainya beli iPhone, lu tuh harus tahu banget ya. Lu tuh beli handphone murah gitu. Handphone yang beli tuh kasta flagship gitu, udah jadi mantan. Jadi lu harus tahu lah. Nah tapi gini loh, sebenarnya kalau lu pilih iPhone jadul atau Samsung gini, kalau seandainya lo belinya yang kayak model-model lama banget kayak iPhone 6, 6 Plus kayak gitu-gitu, ya 6S, mentok 6S lah. Kalau lo milih iPhone yang kayak gitu, itu udah nggak worth it cuy, asli. Lo nggak usah beli iPhone kayak gitu deh. Karena menurut gua udah terlalu tua gitu, udah terlalu tua. Even lu buat download WhatsApp, lu buat download kayak TikTok, Instagram yang basic ya penggunaan kita gabut-gabut kita lah kalau pakai HP gimana sih ya kan. Download apps kayak gitu ya udah ribet banget karena saking jadulnya. Ya, operasi sistem yang ada di iOS versi iPhone 6, 6 Plus itu sudah tak worth it sama sekali ya. Jadi kalau seandainya lu bandingkan dengan iPhone sejadul itu, ya lebih worth it Samsung sih kemana-mana. Lu tinggal masukin akun, masih banyak apps yang tersedia, downloadnya nggak ribet ya. Tapi kalau lu bandingkan lagi, ini kita lebih deep lagi. Samsung yang lebih murah banget. Tapi entah kenapa ya, meskipun Samsung yang murah kayak gini nih, Samsung A04e, iya, you know lah, ini handphone lebih baru daripada iPhone 6 Plus yang baru aja gue gibah nih beberapa detik tadi. Itu lebih worth it iPhone asli, meskipun nggak bisa download apps. Bingung kan lo kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena terlalu basic banget Samsung ngasih kualitas terhadap handphone ini asli. Handphone ini tuh sebenarnya enak ya, cuman bukan buat gue enaknya. Mungkin buat lo kasih ke orang tua lo mungkin nggak terlalu aktif sama handphone, sekedar punya gitu, itu oke sih buat dikasih. Oke balik ke topik lagi, jadi gimana? Di budget 1 jutaan mendingan pilih Samsung atau iPhone jadul? Saran gue kalau pemakaian ringan mending pilih Samsung aja deh. Kenapa? Karena lu bisa dapat layar AMOLED, bisa dapat kamera banyak, baterai besar ketimbang iPhone ya kan. Tapi kalau lu pemakaian yang cukup intens dan butuh performa, ya di budget 1 juta 2 juta iPhone masih bisa pilihan sih. Tapi lu harus sadar diri ya, baterai iPhone tuh jelek banget di kasta segitu.